ini saya ingin sekali lagi membahas tentang masalah yang berhubungan dengan keberagamaan kita ini sebagai bangsa ya. Karena memang banyak juga masalah di sekitarnya. Nah, saya ingin menarik satu topik yang berhubungan dengan kebebasan warga negara Indonesia ini untuk beragama. Jelas sekali kita adalah negara Pancasila, dan karena negara Pancasila maka undang-undangnya pasti menjamin suatu kebebasan untuk beragama. Itu secara formal semacam itu. Tetapi juga rumusan formal ini juga ternyata mengandung suatu persoalan ya, yaitu beragama, kata beragama. Tapi kemudian ada lagi yang mengatakan kata untuk yang disebut ada itu berkeyakinan. Wah, ini antara beragama dan berkeyakinan ini bagaimana ini pelaksanaannya di dalam masyarakat. Nah, karena kita pasti sering juga mendengar bahwa gara-gara ini berbeda ya, maka seringkali terjadi marginalisasi dari suatu kelompok yang lebih disebut berkeyakinan, yang lainnya beragama. Saya ingin berdiskusi dengan ahlinya. Lagi-lagi ini ada Mas Trisno Sutanto dari Institut apa Mas? Paritas. Baik saudara sekalian, pertanyaan saya adalah begini. Pertama, tolong dijelaskan ya Mas Trisno, kalau beragama itu seperti apa, dan akarnya terus menjadi kata beragama, terus yang satu lagi berkeyakinan. Nah, tolong itu dijelaskan kemudian supaya kita tahu situasinya bagaimana di dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. Silakan. Terima kasih Mas Paulus. Saya jadi deg-degan karena disebut ahlinya. Ya, ahli paling tidak di lapangan. Paling tidak di lapangan. Tapi mungkin latar belakangnya harus sedikit diperjelas dulu. Ya. Jadi itu adalah itu istilah yang biasa dipakai untuk menyebut apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai freedom of religion and belief. Oh, and belief ya. Ya. Oke. Nah, biasanya diterjemahkan sebagai kebebasan beragama dan Berkeyakinan. Tentu saja ini istilah itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan, merupakan bagian utuh dari apa yang disebut dengan hak asasi manusia, HAM. Yang pertama kali dideklarasikan oleh PBB disebut sebagai DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, di dalam pasalnya, pasal 18 itu ada disebutkan itu. Nah, pertanyaannya memang kemudian kenapa harus ada belief tadi? Kok cukup hanya sebutannya religion? Ya kan? Sebenarnya ini kata untuk menampung berbagai keyakinan yang tidak melulu bersifat agama. Karena orang bisa memiliki keyakinan yang sifatnya adalah keyakinan filosofis, misalnya ideologi. Waktu itu kita tahu bahwa dunia masih ada dalam dua kutub antara kapitalisme dan komunisme waktu itu, sehingga mereka yang di lingkungan negara-negara komunis waktu itu meminta, bagaimana kalau keyakinan kami itu tidak bersifat agama? Keyakinan kami punya keyakinan, tapi keyakinan yang bersifat filosofis. Karena itulah kemudian ditambahkan itu frase tentang belief. Nah, belief itu juga menyangkut keyakinan agama yang non-teistik. Non-teistik ya.
jelaskan, non teistik itu apakah ada hubungannya dengan pendefinisian beberapa agama Nah besar? itu, nanti memang kaitannya ke sana, Mas. Jadi agama-agama yang biasa kita kenal itu kan teistik. Kita mengakui adanya semacam figur yang disebut figur adi, yang adiluhung, figur maha sempurna dan seterusnya yang disebut dengan Tuhan. Tetapi ada juga keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki gambaran tentang figur tadi. Tapi misalnya melihat, misalnya katakanlah keyakinan seperti Taoisme yang yakin mengenai aturan semesta ini diatur oleh kekuatan-kekuatan yang nggak bisa disebutkan namanya, hanya disebut sebagai Tao misalnya. Atau keyakinan-keyakinan di suku-suku kita, berbagai suku gitu. Itu kan keyakinan yang sifatnya religius tetapi tidak memiliki gagasan tentang figur tentang Tuhan. Jadi tidak teistik tadi. Tidak teistik tadi. Maupun keyakinan yang bersifat ateistik, itu juga dijamin yang sama. Gitu. Iya, karena kalau misalnya punya keyakinan sesuatu, yakin bahwa memang Tuhan nggak ada, itu kan keyakinan seseorang. Tapi itu betul-betul dijamin ya di dalam. Harusnya dijamin menurut tadi freedom of asasi religion and belief. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Problemnya adalah di Indonesia karena cara kita membahasakan keyakinan religius itu selalu beragama, maka didefinisikanlah apa yang disebut agama. Iya. Nah, biasanya definisi agama apa? Ya harus ada figur tentang Tuhan, harus ada misalnya nabi, harus ada yang namanya kitab suci, umat, lalu pengakuan internasional. Jadi sesungguhnya itu adalah cermin dari pandangan keagamaan yang kalau boleh disebut bersifat tradisi Semitik, yakni Yudaisme, Islam, dan Kristen. Dan dalam agama-agama Semitik ini memang selalu kalau kita ngomong agama, ya kita berbicara tentang Tuhan, tentang Nabi, para Rasul, dan seterusnya. Kitab sucinya jelas. Nah, mereka yang nggak masuk di dalam kategori-kategori ini, definisi-definisi ini, mereka disebut belum beragama. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang selama ini kita kenal, misalnya kejawen, penghayat kepercayaan, mereka yang melakukan ritual-ritual lokal, agama local beliefs, kepercayaan-kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Betulnya masalahnya, kalau menurut saya, ya di lingkungan para ahli, para ilmuwan yang meneliti agama itu memang kuat sekali pandangan yang tadi berdasarkan Semitik ini. Jadi kalau kita belajar ilmu agama ya pasti jatuhnya ke situ-situ juga cara pandangnya. Pandangan-pandangan yang di luar ini dianggap entah itu dulu disebutnya animistik, misalnya animisme, ya, dinamisme, yang begitu-begitu kan. Dihargai selalu itu kurang dibanding agama gitu ya. Diam-diam kita menganut pandangan seperti itu, Mas. Nah, yang jadi masalah adalah saya mempersingkat uraian supaya kita langsung masuk pada persoalannya. Yang jadi masalah adalah pendefinisian ini lalu menyangkut hak-hak sosial politiknya. Kalau cuma sekedar didefinisikan belum beragama, siapa sih yang mau peduli gitu ya? Iya. Kan dia sendiri yakin bahwa dia itu punya keyakinan dia. Oh, saya punya keyakinannya begini gitu loh. Oke. Dan keyakinan seseorang kan nggak bisa diubah, nggak boleh dipaksa. Jadi persoalan menjadi haknya sebagai warga negara secara politik dan sosial politiknya itu yang terganggu. Jadi misalnya sebagai ambil contoh di KTP kita kan mencantumkan tuh agama itu apa, agamanya apa. Nah, karena negara ini dari dulu hanya mengakui yang disebut 6 agama itu, maka yang tidak bisa masuk ke 6 agama masuk ke mana? Akhirnya muncullah kemudian dulu itu prakteknya agamanya itu dicoret gitu, makanya saya suka ngeledekin ini agamanya agama garis.
Karena agama itu begituin. Kok tak dikatakan dulu, memang sekarang gimana? Nah, nanti mulai dituntut untuk pengakuan kesetaraan. Tapi nanti dulu Ya. sebentar. Dan ini yang dipertahankan di berbagai undang-undang, Mas. Mulai dari soal KTP, kartu lahir, nikah. Karena menurut undang-undang menikah itu harus pakai agama kan? Nah, mereka yang nggak beragama itu gimana? Yang nggak masuk dalam 6 agama. Akibat dari semua ini, diskriminasi terhadap mereka tuh sangat mendalam sekali. Termasuk pernikahannya lalu tidak diakui. Akibatnya anak-anak yang lahir Wah, itu. tidak diakui. Ya, susah. Kalau mau sekolah nggak punya KTP-nya, nggak punya kakaknya, nggak punya, dan seterusnya gitu. Saya banyak sekali mendengar cerita seperti itu dari berbagai pelosok. Dan Jadi banyak, eksklusivisme jadinya. banyak sekali teman-teman saya yang harus menderita seperti itu, mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan yang untuk kemudian menuntut kesetaraan sebagai warga. Negara modern kan didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. Iya. Bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan yang sama, dan karena itu diakui setara di hadapan hukum, harus diperlakukan sama menurut undang-undang. Jadi mulailah tuntutan itu terutama sejak reformasi. Oh, reformasi ya. Sejak reformasi itu banyak di berbagai tempat komunitas-komunitas itu mulai bangkit dan menyuarakan tuntutannya. Kemajuannya betul. Nah, ada kemajuan yang sangat fundamental di tahun kurang lebih 2017 ya, kalau saya tidak salah. Baru-baru saja ya. Belum lama ini, ketika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang sangat visioner pada waktu itu, mengatakan bahwa hak-hak mereka yang disebut kepercayaan, penghayat kepercayaan, itu harus dipenuhi sama seperti mereka yang disebut beragama. Memang betul, agama dan kepercayaan ini dua hal yang berbeda, yang nggak boleh dicampurkan. Tetapi tetap harus diakui kesetaraan hak-hak, Apalagi secara hukum. apalagi secara hukum. Nah, sejak itu boleh dibilang mulai ada upaya. Ya, sebelumnya ada beberapa upaya juga. Misalnya kalau di dalam pendidikan, ketika Anies Baswedan masih menjadi Mendiknas waktu itu mengeluarkan Permendikbud yang khusus memberikan pelayanan pendidikan pada kepercayaan. Jadi pendidikannya nggak harus mengikuti pendidikan agama. Misalnya Mas Paulus sebagai orang kepercayaan masa mau mengikuti pendidikan yang Katolik misalnya Di sekolah ya. di sekolah. Ya, oke. Karena dia dididik seturut dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Gitu loh. Nah itu ada Permendikbud seperti itu. Lalu ada juga peraturan bersama antara Menteri Pariwisata dan Dalam Negeri itu mengatur mengenai pelayanan untuk hak-hak kepercayaan. Misalnya mereka punya hak untuk mendirikan yayasan. Mereka juga bisa mengurus penguburan. Penguburan jenazah mereka. Kalau dulu repot Mas, kalau mau menguburkan jenazah, ada banyak kasus di mana mereka harus mengubur akhirnya jenazahnya di rumah sendiri. Wih, Karena ditolak di mana? selama berapa lama itu? Ya sejak negara ini ada mungkin. Tapi itu yang dialami dan tragis sekali. Karena ini bagian dari bangsa kita. Hanya karena mereka teguh memegang keyakinan mereka, adat istiadat mereka. Dan karena mereka disebut belum beragama, mereka terpaksa mereka seperti disingkirkan, dinafikan hak-haknya, didiskriminasi. Jadi perkembangannya seperti itu Mas. Sampai sekarang masih ada terus-menerus. Saya melihat ada tanda-tanda yang membaik, harus diakui. Belum sempurna, Ya. tetapi udah ada tanda-tanda. Misalnya
dalam sensus penduduk terakhir yang belum lama ini berlangsung. Sekarang ada kolom, disediakan kolom untuk agama yang untuk kepercayaan. Oh, oke. Nah, berarti di KTP sudah boleh? Nantinya. Kok masih nanti? Karena belum jelas, sampai sekarang tuh belum jelas antara, ini masih tarik menarik politiknya, antara satu KTP atau ada dua KTP, dua model KTP. KTP untuk yang beragama sama KTP yang untuk berkepercayaan. Waduh. Nah, itu memang tarik menarik politiknya. Jadi, nah, kalau seperti itu akan menyusahkan itu aliran kepercayaan atau malah mempermudah kalau KTP dua macam begitu? Tergantung, karena kemudian pada teman-teman di kepercayaan sendiri cerita, saya mendengar dari mereka, kalau seandainya dibedakan KTP-nya, kami jadi kemudian lebih mudah ditandai. Dan itu trauma bagi mereka. Akibat peristiwa di 65, peristiwa kekejaman di zaman Orde Baru, misalnya banyak sekali organisasi yang dibubarkan dengan paksa. Sekarang tidak ada dibubarkan ya? Sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang membenci mereka. Jadi masyarakat lokal yang main hakim sendiri gitu ya. Misalnya. Tapi apakah banyak? Ada beberapa kasus. Karena tidak banyak, tidak meluas, tapi cukup banyak kasus. Misalnya yang sering menimpa kelompok tempat sembahyang, tempat mereka beribadatnya, teman-teman dari Sabda apa ya istilahnya yang di Jogja sempat dibakar. Oke. Nah, sekarang kalau saya lihat ya, pemerintah sudah dalam tanda petik sudah ada kemajuan lah ya. Tanda kemajuan. Ya. Kita masih melihat memang di sana sini masyarakat lokal kadang-kadang masih main hakim sendiri gitu ya. Nah, sekarang mestinya harus ada gerakan civil society gerakan masyarakat, gerakan sosial. Apakah ada atau cukup besar gerakan sosial yang mempersoalkan masalah ini, atau jangan-jangan secara masyarakat luas pun merasa tidak terpikirkan karena dia kebetulan orang yang masuk di dalam agama yang 6 itu bagaimana ya situasinya? Memang kalau ditanyakan apakah ada dan banyak gerakannya banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara ada. Yang menjadi masalah tadi persis Mas yang Mas ceritakan, selama ini pendidikan kita kan tidak pernah menyinggung mereka. Misalnya dalam pendidikan keluarga negara. Manakah kita mendengar cerita tentang mereka? Misalnya dalam pendidikan sejarah. Mungkin kelompok-kelompok ini malah disebutnya kelompok-kelompok kafir, kelompok-kelompok yang sesat, dan seterusnya. Atau orang-orang yang masih istilahnya bahasa Inggrisnya sih pagan. Tapi itu kan tergantung pada gurunya ya. Kalau guru itu perspektifnya masih seperti itu. Dan di buku pelajaran juga nggak ada. Ini penting. Jadi sedikit pengetahuan tentang mereka pun tidak ada gitu loh. Saya kebetulan tahu karena saya terlibat di dalam persoalan-persoalan ini gitu loh. Nah itu ya kemudian kita berharap untuk kemudian orang-orang makin sadar tentang persoalan ini. Sekarang ini misalnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu dua lembaga yang didirikan negara yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak kesetaraan. Komnas Perempuan karena perempuan banyak sekali menjadi korban kan. Bayangkan kalau misalnya perempuan yang menikah punya anak tapi pernikahannya tidak diakui. Itu kan beban ganda bagi si perempuan. Itu. Kemudian juga dalam Komnas HAM juga upaya-upaya serupa. Tapi memang prosesnya tadi saya katakan ada tanda-tanda membaik.
tetapi masih sangat jauh. Oke. Nah, baik kalau begitu, Mas Trisno. Saya kira apa yang tadi disampaikan dari lapangan itu sangat berguna ya. Bagi saya sendiri juga itu satu hal yang saya tidak sampai sejauh itu ya melihatnya. Berarti, nah ini sekaligus saya untuk menutup pertemuan ini. Saya kira tadi seperti apa yang dikatakan Mas Trisno tadi, bahwa kalau civil society juga bergerak ya, tapi karena di kepala manusia Indonesia kebanyakan itu hal itu belum tersimpan dan kemudian ada suatu kesadaran untuk memperjuangkan itu, saya kira masih lemah. Saya kira tidak ada jalan lain adalah sekolah. Lagi-lagi sekolah. Kenapa? Karena sekolah adalah lembaga yang resmi dan semua manusia Indonesia itu pasti akan menikmati sekolah itu. Nah, jadi saya sangat mengharapkan ya, karena persoalan diskriminasi ini atau tindakan untuk meminggirkan ya kelompok-kelompok ini berakibat atau civil efeknya itu besar, sampai seorang bayi tidak mendapatkan KTP dan sebagainya. Bagaimana masa depan mereka? Ini persoalan hak asasi yang sangat besar ya. Jadi supaya jangan terjadi lagi hal seperti itu di Indonesia yang kita sebut mempunyai kebebasan beragama ini, ya saya kira sekolah harus memperkenalkan persoalan ini di dalam kurikulumnya dan di dalam buku-bukunya juga. Jadi ini termasuk di dalamnya sih di universitas-universitas. Iya, sampai terus studi saya kira seperti itu. iya, diperkenal. yang mereka mau jadi lebih analitis dan Ya. sekalian, tapi tetap diperkenalkan dari mulai awal sampai tingkat atas. Nah, jadi dengan kata lain, seperti saya pernah juga menggelar suatu diskusi tentang pendidikan multikultural. Nah, inilah salah satu bentuknya ya, bahwa dari segi masalah antara agama dan berkeyakinan ini, itu yang harus betul-betul oleh sekolah dimanifestasikan betul ya di dalam kurikulum dan buku-bukunya. Jadi jangan sampai itu tidak disebut. Nah, baik saudara sekalian, semoga diskusi ini sedikit banyaklah membuat kita menjadi sadar bahwa ini adalah persoalan yang sangat serius ya di dalam masyarakat kita. Terima kasih Mas Trisno. Terima kasih atas apa yang sudah dibawa dari lapangan tadi cerita itu. Jadi saya kira itu sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.